Yard. I got so much motherfucking design on right now. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up online, and you know Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi pemberontakan APRA dan Andi Aziz. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Liti Falaldi. Saya Naila Quratul Fajri. Saya Luli Syifa Azahra. Saya Nafisa Serli. Saya Muhammad Zaid Firdaus. Saya Faiz Taufik Rahman. Saya Mara Albert Fardede. Saya Muhammad Hafiz Alfarizi. Teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih pemberontakan APRA itu. Jadi, APRA adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Westerling dan Sultan Hamid II pada tahun 1949. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih itu tujuan gerakan ini? Jadi, tujuan gerakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Nah, negara federal yang ingin dipertahankan APRA adalah negara Pasundan, Indonesia. Setelah tadi teman-teman mendengar saya menjelaskan mengenai peristiwa APRA, di sini saya menjelaskan mengenai latar belakang peristiwa APRA. Ketidakpuasan hasil konferensi meja bundar. Westerling berencana melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno dan ingin mempertahankan negara federal Pasundan di Indonesia dengan mendirikan tentara khusus di sejumlah wilayah bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, kronologi peristiwa APRA. Yang pertama, pada 5 Januari 1950, Westerling mengirim ultimatum ke pemerintah RIS supaya mengakui negara bagian Pasundan. Lalu yang kedua, pada 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS kala itu Muhammad Hatta membuat perintah untuk menangkap Westerling. Dan yang terakhir, pada Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling melakukan kudeta militer di kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya adalah akhir dari peristiwa APRA. Untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, pemerintah RIS menekan pimpinan tentara Belanda lewat perundingan dan melakukan operasi. Lantaran gagal melakukan kudeta, reputasi Westerling pun terancam dan dirinya melarikan diri ke Belanda. APRA ditumpas dan berhasil dibubarkan pada Februari 1950. Kali ini kita akan membahas pemberontakan Andi Aziz. Sebelum itu, kita akan membahas latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, itu dilatar belakangi oleh tidak setujunya Andi Aziz terhadap rencana penyatuan Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, kita akan membahas Negara Indonesia Timur menentang kebijakan pemerintah. Nah, terdapat tujuan yang membawa Andi Aziz hingga berani menentang kebijakan pemerintah pusat. Ia ternyata ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Sumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Kolonel AE Kawilarang dan staf tiba di Makassar pada 20 April 1950 dan disambut hangat oleh Mayor Hafi Wora. Tampak Kolonel AE Kawilarang bersama rombongan sedang berjalan menuju kota Makassar untuk mengatasi pemberontakan Andi Aziz. Akhir peristiwa pemberontakan Andi Aziz mengingkari janjinya sehingga ia dianggap sebagai pemberontak. Akhirnya, tanggal 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta. Andi Aziz ditangkap. Ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Selanjutnya pada 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI.
seru banget dong pastinya. Jangan lupa like and share ya, karena ini dapat nilai tambahan guys. Dadah.